Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Saudara dan pemirsa semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit akan menyampaikan persoalan tawakal. Konsep tawakal di dalam Islam dan bagaimana implementasinya. Tawakal adalah perbuatan hati. Ini adalah konsep penting, konsep kunci di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagian ahli mengatakan menyitir ada 70 kata tawakal berikut derivasinya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tawakal adalah satu konsep penting di dalam Al-Quran. Apa itu yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal secara bahasa adalah bersandar diri, menyerahkan diri, pasrah. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal secara bahasa seperti itu, yakni berserah diri, bersandar dan mempercayakan diri. Secara istilah yang dimaksud adalah bersandar dan menyerahkan diri, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan atau tawakal sebenarnya bisa disebut sebagai tawakul secara bahasa sesungguhnya, tetapi kita lebih biasa menyebut sebagai tawakal. Tawakala ya tawakkalu tawakkulan. Tapi kita biasa menyebut dengan istilah tawakal. Tawakal di dalam Al-Quran seringkali dinisbahkan, digandengkan, dikaitkan dengan persoalan keimanan. Ada banyak dalil yang menyatakan tentang hal ini. Di antaranya adalah Al-Quran yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu walallah falyatawakkalil mu'minun. Dalam ayat itu disebutkan bahwa hendaklah falyatawakkalil mu'minun, hendaklah kepada Allah bertawakal orang-orang yang mukmin itu. Orang-orang yang mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa tawakal adalah bagian dari karakter dan sifat dari seorang yang beriman. Misalkan disebut di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di situ disebutkan bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka ketika disebut nama Tuhan, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, maka zadathum imana, keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi dua ayat ini cukup bisa menjadi perwakilan bahwa di dalam Al-Quran kata tawakal seringkali disandingkan dengan keimanan. Bahkan di dalam Al-Quran tawakal adalah bagian dari karakter mereka yang beriman. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa tawakal adalah dekat dengan iman. Mereka yang bertawakal adalah mereka yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa bertawakal kecuali mereka yang beriman. Dan mereka yang beriman, mereka dipastikan bertawakal. Tidak beriman seseorang, maka kemudian dia juga tidak akan bertawakal. Karena itu ini adalah dua hal yang sangat penting. Tawakal adalah punya kaitan yang sangat erat dengan persoalan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tawakal sebagai sebuah perbuatan hati
tentu akan termanifestasi di dalam kehidupan keseharian. Karena yang namanya keimanan di dalam hati, walaupun ada di dalam hati, manifestasinya adalah dalam perilaku kehidupan keseharian. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian penting untuk mengaitkan persoalan tawakal, konsep tawakal ini dengan konsep yang lain yang juga penting di dalam ajaran Islam, yakni konsep tentang ikhtiar. Maka dua hal ini penting untuk dikaitkan karena selama ini ada mispersepsi, ada persepsi yang salah tentang tawakal. Dianggap bahwa tawakal itu adalah satu perbuatan atau satu sikap hati yang eskapis, yang fatalis, karena selalu menyandarkan sesuatu kepada Tuhan dan tidak menilai satu ikhtiar dan usaha itu sebagai bagian penting dari konsep tawakal. Jadi tawakal tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar. Tawakal datang ketika seseorang telah melakukan ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha, daya upaya yang dilakukan oleh umat Islam. Setelah melakukan usaha dan ikhtiar baru kemudian bertawakal kepada Tuhan. Karena itu tawakal sesungguhnya bukan satu sikap yang eskapis atau melarikan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi atau melarikan diri dari hal-hal yang bersifat usaha atau ikhtiar. Tapi tawakal adalah satu sikap positif, satu sikap aktif yang ada di dalam ajaran Islam. Banyak dalil yang menyatakan tentang hal ini. Ada satu hadis Nabi yang seringkali disampaikan, yakni tentang kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang untanya. Sahabat itu bertanya ketika dia mau sholat ke masjid kemudian membawa unta. Kemudian sahabat bertanya, apakah saya bertawakal atau saya mengikat unta ini dengan tali? Begitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, ikatlah unta itu dengan tali yang kuat, baru kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu secara jelas menyatakan bahwa ikhtiar atau usaha itu harus disandingkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ada hadis yang lain yang menegaskan tentang bagaimana keterkaitan erat antara tawakal dengan ikhtiar atau usaha manusia itu. Hadisnya adalah sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Hadis itu menyatakan, artinya sebagai berikut, bahwa seandainya kamu sekalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, la razaqakum, maka pasti Tuhan akan memberikan rezeki kepada kamu sekalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Tuhan memberikan rezeki kepada burung. Burung itu taghdu khimasan, keluar dari rumahnya pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, kemudian dia pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang atau mumtaliul butun. Apa makna yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini secara gamblang mengaitkan, memberikan ilustrasi tentang seekor burung dalam kaitannya dengan persoalan tawakal. Bahwa burung itu diilustrasikan, burung itu pergi pagi hari dari sangkarnya, dari kandangnya dalam kondisi lapar, kemudian pulang pada sore hari dalam kondisi kenyang, perutnya penuh dengan makanan. Itu artinya bahwa tawakal kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk usaha, ikhtiar mencari rezeki,
keluar rumah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dilakukan hanya berpangku tangan. Ini sebagaimana dalam kisah yang lain, satu riwayat menyatakan bagaimana Umar bin Khattab menasihati seorang sahabat lain yang selalu berdoa di dalam masjid pagi sampai sore untuk diberikan rezeki, tetapi tidak pernah keluar masjid untuk mencari rezeki dengan usaha yang nyata. Nasihat Umar adalah bahwa Tuhan tidak menurunkan emas dan perak dari langit, tapi Tuhan menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu bagaimana masyarakat umat Islam bercocok tanam untuk mendapatkan rezeki. Atau Tuhan juga memberikan akal, pikiran, daya upaya. Bagaimana akal, pikiran, daya upaya dan segenap potensi yang diberikan oleh Tuhan itu sebagai cara wasilah untuk mendapatkan rezeki. Dari semua riwayat dan hadis ini sangat jelas bagi menunjukkan tentang bagaimana sesungguhnya ajaran Islam memberikan satu spirit usaha, spirit aktif. Jadi aktif bekerja, aktif untuk menjemput takdir Tuhan yang lebih baik. Baik dalam konteks kehidupan keduniawiaan maupun urusan-urusan yang bersifat ukhrawi. Karena itu bisa dikatakan bahwa kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat adalah bagian dari panggilan agama atau religious calling dalam bahasa yang lain. Karena sebagaimana di dalam banyak ayat dan hadis dinyatakan bagaimana manusia, bagaimana umat Islam itu memberikan keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maupun ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa yang saya hormati, bagian akhir dari kesempatan ini ingin kita katakan sebagai konklusi tentang bagaimana pentingnya makna tawakal dalam konteks kehidupan. Bagaimana tawakal sebagai sebuah perbuatan hati bisa dimanifestasi dalam kehidupan yang nyata. Dalam konteks sekarang di mana kompleksitas kehidupan semakin menjadi-jadi, tantangan kehidupan yang semakin tidak mudah, maka konsep tawakal, aplikasi tawakal dalam kehidupan keseharian menemukan relevansinya. Bagaimana dengan aplikasi tawakal ini dalam kehidupan yang nyata? Umat Islam tidak mudah berputus asa. Umat Islam mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa, kepasrahan, kekuatan di dalam menghadapi berbagai cobaan. Dengan konsep tawakal, semuanya itu bisa dijawab sesungguhnya dengan konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira hal-hal penting terkait dengan konsep tawakal yang bisa saya berikan sebatas itu. Sekali lagi, marilah pada momentum saat ini, pada bulan Ramadan, kita banyak melakukan introspeksi, muhasabah terhadap berbagai ajaran dan konsep Islam, sejauh mana kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan keseharian untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.